Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Etan Jesail dalam Tri News yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan dengan serangkaian berita aktual, bersejarah, dan kegiatan seputar masyarakat Kota Ambon. Dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dalam Tri News. Pemirsa, berita kali ini datang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura Ambon yang telah mencanangkan acara Dies Natalis yang ke-66 tahun pada tanggal 12 September 2025 pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Dengan serangkaian acara meriah, kegiatan ini dimulai sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang fakultas dalam mendidik dan menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Acara pencanangan Dies Natalis 66 tahun FISIP ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Domingus Male, SPT MSc, yang dihadiri oleh seluruh sivitas akademika termasuk dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan visi dan misi fakultas. Kegiatan senam sehat juga menjadi sarana menguatkan solidaritas dan semangat kebersamaan antara sivitas akademika. Dengan berbagai rangkaian acara tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berharap dapat semakin meningkatkan motivasi dan kualitas sumber daya manusia demi kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Jadi kegiatan hari ini meliputi kegiatan pencanangan yang selanjutnya nanti akan diikuti oleh kegiatan-kegiatan yang telah diatur oleh panitia. Ya, ada kegiatan pembersihan kampus, ada kegiatan olahraga mungkin, dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah ditetapkan oleh panitia. Ya, nanti mungkin konfirmasinya ke panitia. Ya, jadi harapan saya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik di usia yang ke-66 tahun ini, kiranya semua sivitas akademika Fakultas Sosial dan Ilmu Politik itu semakin meningkatkan kualitas layanan akademiknya, ya, memberikan pelayanan kepada mahasiswa semaksimal mungkin, kemudian meningkatkan prestasi-prestasi baik akademik ataupun non-akademik, kemudian melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga dosen. Ya, tadi saya sudah arahkan bahwa diharapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menjadi salah satu fakultas yang unggul. Ya, jadi prodi-prodinya unggul, kemudian dosen mahasiswanya berprestasi, dan dosen-dosennya juga berprestasi. Demikian di usia 66 dan selanjutnya, maka apa yang menjadi harapan sivitas itu bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi fakultas yang berdampak, ya, unggul dengan fakultas-fakultas sejenis, ya, yang ada di seluruh Indonesia, ya, seperti itu. Kemacetan lalu lintas melanda beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon pada 13 September 2025 pukul 08.00 waktu Indonesia Timur akibat pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah atau LGJI yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-450 Kota Ambon. Kegiatan yang diikuti oleh 94 regu peserta ini melalui rutenya dari Lapangan Merdeka dan melewati sejumlah jalan protokol seperti Jalan DI Panjaitan, Patimura, Ahmad Yani, hingga berakhir di Jalan Ayepati. Acara yang berlangsung meriah ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kota Ambon yang menilai Lomba Gerak Jalan sebagai ajang untuk memupuk kebersamaan dan memperkenalkan potensi pariwisata kota kepada warga dan pengunjung. Namun, pelaksanaan lomba secara otomatis menyebabkan pengalihan arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan di sejumlah titik yang dilalui peserta.
Kepolisian setempat dan petugas lalu lintas dikerahkan untuk mengatur arus dan mengamankan kegiatan demi kelancaran acara sekaligus meminimalisir gangguan bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di wilayah sekitar. Untuk rutenya sudah disediakan jalur-jalur alternatif untuk rute kendaraan yang sudah disediakan kemarin. Cukup jalur yang sementara berlaku ini. Selamat pagi pemirsa. Berikut kami sampaikan informasi cuaca terkini di Ambon pada Minggu 5 Oktober 2025. Saat ini, cuaca di Ambon terlihat sebagian cerah dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius. Kelembapan udara cukup tinggi mencapai 83% dengan angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 6 mil per jam. Namun, waspadai potensi hujan dan petir yang diperkirakan akan terjadi hari ini. Seiring datangnya hujan yang turun bersama badai petir, kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan dengan hujan petir di sore hari pada tanggal 6 dan 7 Oktober. Demikian info cuaca Ambon hari ini. Tetap siaga dan jaga keselamatan Anda saat beraktivitas di luar ruangan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura menggelar pemutaran film berjudul The Eruption of Banda Neira pada Kamis 18 September 2025 pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Molucas Film Festival yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah dan budaya Maluku. Film The Eruption of Banda Neira mengangkat kisah letusan gunung berapi pada bulan Mei tahun 1988 yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Banda Neira. Selain hiburan, film ini bertujuan sebagai media edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memahami sejarah lokal. Acara pemutaran film dihadiri oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpati dan beberapa mahasiswa dari kampus negeri di Ambon serta sejumlah siswa SMK Negeri 7 Ambon. Setelah pemutaran, dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab guna mendalami pesan dan makna yang terkandung dalam film tersebut. Kegiatan Molucas Film Festival ini diharapkan dapat menjadi wadah kreatif dalam memperkenalkan karya seni dan budaya Maluku, sekaligus meningkatkan literasi film di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Eruption of Gunung Api Banda Neira dibuat oleh kakek saya, Miss Auli. Itu adalah sebuah dokumenter yang mana kakek merekam peristiwa meletusnya Gunung Api Banda pada tahun 1988 pada bulan Mei. Sebagai dulu juga anak film, mungkin saya merasa pentingnya merekam sejarah ya, momen-momen sejarah. Itu satu. Itu juga jangan berhenti berkarya. Mau dengan gadget apapun itu bisa untuk kita bersuara. Dan stay positif juga. Dan harus menghargai privasi. Jadi kalau mau konten, mau apa itu harus ingat tanya orang dulu apakah orangnya mau dimasukkan dipublikasikan ya kayak gitu. Jangan main asal-asal konten gitu. Betul, kalau itu tuh perlu banget dan privasi orang. Tips penting banget berkarya ya. Jangan merasa saya belum bisa nih bikin ini karena gadget saya masih seperti minim gitu, padahal bisa-bisa aja. Terus juga mungkin bisa lebih sering lagi menggarap film-film atau karya-karya yang sudah ada sebelumnya dan bisa belajar dari situ gitu. Mungkin itu saja. Penumpukan sampah kembali menjadi masalah serius di kawasan Ahuru, Arbes, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
sampah yang menumpuk di sepanjang badan jalan DR UMTHUP Yori ini mulai melebar ke badan jalan dan sungai, mengganggu kenyamanan serta kesehatan warga sekitar. Pantauan di lokasi menunjukkan tumpukan sampah mencapai panjang sekitar 100 hingga 138 meter, terdiri dari berbagai jenis sampah rumah tangga, plastik, karton bekas, serta material lain seperti batang pohon. Bau tidak sedap yang timbul membuat pengendara dan warga sekitar merasa risih. Warga setempat menilai bahwa penanganan sampah di kawasan ini masih lemah dan kurang adanya pengawasan intensif dari pemerintah kota. Meski demikian, tumpukan sampah kembali muncul dan dianggap sebagai masalah yang belum tuntas. Warga berharap Pemkot Ambon dapat mengambil langkah terobosan dengan pengawasan lebih ketat dan solusi berkelanjutan agar masalah sampah tidak terus berulang di kawasan strategis tersebut. Baik, sekarang sudah ada bersama saya Salwa Salbila. Kita langsung saja. Salwa, bagaimana kondisi tumpukan sampah di Ahuru Arbes saat ini? Salwa. Oke baik, terima kasih Etan. Saya Salwa Salbila melaporkan langsung dari Ahuru Arbes Kota Ambon. Saat ini terlihat penumpukan sampah yang cukup mengkhawatirkan di kawasan ini. Sampah yang menumpuk telah menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Warga setempat mengeluh karena kurangnya pengangkutan sampah yang teratur sehingga menyebabkan penumpukan ini. Beberapa warga juga menuturkan kekhawatiran terhadap potensi berkembangnya penyakit akibat kondisi tersebut. Baik, kami akan terus memantau perkembangan ini dan akan memberikan update lebih lanjut. Saya Salwa Salbila, pamit undur diri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Salwa untuk laporan langsung dari Ahuru Arbes. Dengan berakhirnya liputan penumpukan sampah di Ahuru Arbes Kota Ambon, maka berakhir pula seluruh rangkaian berita liputan Tri News hari ini. Terima kasih karena telah menemani kami pada segmen berita kali ini. Saya Etan Jasail pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.